syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Barakah, panitia Ramadan, para alim ulama, pada tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, serta jemaah Masjid Al-Barakah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk malam ke-27. Mestinya kita sudah evaluasi diri kita pribadi, tidak usah evaluasi orang. Evaluasi diri pribadi kita, sejauh mana kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Hal ibadah istimewa apa yang sudah kita berikan untuk bulan Ramadan ini? Bukankah dulu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita berdoa yang langsung dipimpin oleh imam kita, Allahumma barik lana di karena itu makan di maruzak, karena doa makan salah itu, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ingat ini, wa balighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan. Lalu ketika Allah sudah pertemukan dengan Ramadan, kata Allah, apa yang kita sudah berikan untuk Ramadan? Ibadah istimewa apa yang sudah kita lakukan untuk Ramadan? Dulu kan dia minta-minta, balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Tapi ketika sudah dipertemukan, ibadahnya biasa-biasa saja, sama seperti sebelum masuk Ramadan. Enggak biasa Pak Ustaz, tarawih kami. Ya memang tarawih beda sedikit. Tarawih dengan witir ada, tidak ada di luar Ramadan, tapi ada dalam Ramadan. Tapi kadang-kadang tarawih witir itu enggak ikhlas kerjakannya. Nak copek-copek selesai ya. Itulah setiap bulan Ramadan viral itu. 23 rakaat 10 menit. Selesai. Itu kalau orang supir bis Medan. Supir Medan itu kocak luar biasa. Ya kan? 23 rakaat 10 menit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Selesai. 10 menit. Kami Pak Ustaz cepat-cepat kenapa? Gini Pak Ustaz, kalau lambat-lambat nanti kasihan makmum. Kenapa? Makmum itu kalau lambat sedikit, panjang angan-angannya, panjang cerita depan belakang tuh. Tapi nggak di sini ya, jemaah lain. Di sini nggak mungkin. Panjang Ustaz. Allahu Akbar. Belagu tuh bismillah. Itu nama belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mak baca bismillah juga selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa boleh pilih mangkik itu ya Allah, Rabbil urus aku gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau gitu pindah uji ayat ya Allah, cepet selesai. Maliki yaumiddin. Selaku pengurus tengok lah. Panjang sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Normalnya kan amin, dia marah amin. Namun tak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bila selesai itu ikhlas. Siangnya puasa Ustaz, memang siang puasa, tapi kadang-kadang rusak puasanya. Kenapa? Gibah. Memang awal-awal Ramadan gibah hilang, tapi sudah masuk 20 terakhir gibah muncul balik. Kenapa? Kebiasaan terbawa masuk Ramadan. Kami tak gibah Pak Ustaz, tak pernah sebut nama. Memang tak pernah sebut nama, tapi munculnya panjang.
betul Pak. Orang lewat sedikit. Tak pakai suara dulu. Memang mungkin mantap kali. Yang lebih hebat lagi kawan sekolah atau kode itu. La ilaha illallah, itu gibah tingkat tinggi. Ini gibah luar biasa. Rusak semuanya. Sama seperti orang tua ada punya anak 8 orang. Ada sebagian tinggal di kampung, ada sebagian yang tinggal di luar kota, merantau. Ketika yang di kampung itu datang ke rumah seminggu sekali, anak-anaknya bertamu ke rumah emaknya sebulan sekali, emaknya yang senang tapi biasa-biasa saja. Yang dimasak ya biasa-biasa saja. Yang dipersiapkan tamu ya biasa-biasa saja, karena datang tamu sudah biasa. Tapi ketika dengar anaknya telepon, "Ma, aku nak balik kampung, tahu nikah." Senangnya mak luar biasa. Dipersiapkanlah kamar untuk anaknya. Kata emaknya, "Nanti kau tinggal sini, nak tidur di kamar emak, nak biarlah emak di luar." Itulah orang tua kan. Carinya ayam kampung, ditangkapnya, disembelihnya, rupanya ayam tangga sekolah. Ya ambilnya dia bayar lagi upah itu. Ya ambilnya sembelih untuk anak, ditunggu-tunggunya. Anak pun senang dia pulang kampung, bawa oleh-oleh, pembuat istri Regina. Enggak sopan anak itu. Balik kampung, wah senang. Berapa lama anak di kampung itu? Seminggu kali ya, 2 minggu kali di kampung itu. Selama itu pula orang tua menyiapkan yang terbaik untuk si anak kamu itu. Setahun sekali. Jarang-jarang. Pas anak mau balik, dikasih pula oleh-oleh sama orang tuanya 3 karung beras. Si anak ini kurang ajar juga. Bawa pergi balik kampung pembuat istri Regina, balik ke kota, bawa 3 karung beras. Si orang tua pun sedih ketika naik bis. Ya Allah nak, nangis dia. Ya Allah, dada nak. Ada 2 kesedihan. Yang pertama, ya Allah nak, mungkinkah besok aku jumpa kau lagi nak? Satu. Yang kedua, kurang ajar kau nak, utangku banyak gara-gara kau. Duit pun tak kau diterima sedikit pun dah. Kurang ajar. Yes. Sama Ramadan, datang Ramadan mesti istimewa. Yang belum khatam, belum pernah khatam kan sekarang. Yang sudah tahajudnya nggak pernah sebelumnya, sekarang mulai latihan. Nah itulah tujuan Ramadan. Termasuklah kita mengeluarkan harta kita, ya. Yang biasanya sedikit-sedikit keluarnya, sekarang mesti banyak keluarnya. Dilatih oleh Ramadan untuk sering-sering keluar duit. Untuk apa? Berinfak, berzakat. Maka dalam ibadah Ramadan, untuk menyempurnakan ibadah kita, tutup dengan berbagi dengan cara zakat. Zakat itu penutup untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Mesti dikeluarkan. Termasuk pula di antara menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Saya bersama orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Artinya apa? Dekat dan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Banyak orang yang berharap bertemu dengan Rasulullah. Banyak kita yang berharap untuk dekat dengan Rasulullah di surga. Allah memberikan solusinya. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah nanti di surga. Bahkan bisa tinggal berdekatan, bertetangga di surga Firdaus dengan Rasulullah SAW. Mendapatkan syafaat, sholawat, mengamalkan sunnah Nabi, untuk tinggal bersama Rasulullah di surga seperti ini, dekat sekali. Itu wakaful yatim, menyantuni, memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak yatim, mengurus anak yatim. Tak hanya sekedar ngasih makan saja, atau cuma infak Ramadan saja, tak bisa. Dia mesti berkala. Terus bulan sekali istiqomah, atau seminggu sekali diistiqomahkan. Tak cukup dengan 1 Ramadan. Kenapa? Emangnya anak yatim makan sebulan sekali, setahun sekali bahkan. Alhamdulillah. Mesti cari solusinya. Kalau ada masjid yang mungkin membangga-banggakan, tahun ini kami Pak Ustadz bisa bagi anak yatim 3 juta per orang. Bangga dia. Kenapa? Setahun sekali dibagikannya. Bangga dia. Padahal anak yatim butuh makan setiap bulan. Anak yatim butuh sekolah. Kemana mereka setelah itu? Kan susah hidupnya. Dikasih pas Ramadan saja. Ya akhirnya apa? Senang. Yang senang siapa? Emaknya. Baju di situ lagi habis duit mak anak-anaknya. Alhamdulillah.
Kita berikan juga untuk sekolah-sekolah mereka. Kita buat kita sebagai orang tua. Suatu ketika Rasulullah SAW mau keluar pagi subuh untuk sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan Rasulullah melihat ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain, dengan berpakaian dengan yang bagus. Mereka senang sekali. Di sampingnya ada seorang anak berdiri dalam keadaan sedih yang luar biasa. Tak tampak wajahnya kegembiraan itu, tak tampak. Rasulullah mendekati anak itu. Wahai anakku, apa yang kau terjadi pada dirimu? Kenapa tak bermain bersama mereka? Kata si anak tak tahu itu Rasulullah. Katanya, pergilah wahai laki-laki, jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri dalam kesedihanku. Rasulullah dekat perlahan-lahan, dekat dengan lembut dengan anak ini, sampai anak itu menjawab, Aba mata fi ghazwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku wafat dalam perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku menikah dengan laki-laki yang lain. Namun ayah tiriku mengambil seluruh hartaku, sehingga seperti inilah aku dan sekarang tak diperdulikan. Kemudian Rasulullah dengan lembutnya membawa anak ini ke rumahnya. Kata Rasulullah kepada Fatimah, anakku, berikan anak ini pakaian terbaik, mainan yang terbaik, makanan yang terbaik sekarang. Diberikan. Setelah dapat semua, si anak senang. Tapi alangkah lebih senang lagi anak itu ketika Rasulullah bersabda kepadanya, wahai anakku, maukah engkau ridho, maukah kau ridho Muhammad aku Rasulullah SAW sebagai ayahmu, Fatimah sebagai saudarimu, Hasan Husain sebagai saudara. Bala ya Rasul, betul tentu ya Rasulullah, aku senang sekali. Senang anak itu luar biasa. Kenapa? Nabi Muhammad sebagai ayahnya. Balik dia bermain dengan teman-temannya, kaget teman-temannya. Oh, tadi sedih, sekarang kok gembira. Apa jawab anak itu? Tadi aku datang bawa kesedihan. Kenapa? Perutku lapar. Sekarang aku sudah kenyang. Tadi aku pakai kurang bagus. Sekarang pakaianku sudah bagus. Tadi aku tidak ada mainan. Sekarang aku punya mainan-mainan yang bagus. Kenapa? Aku diambil Rasulullah sebagai bapak anak dari Rasulullah SAW. Mendengar itu, kata teman-teman yang polos tadi mengatakan, ya laita aba amutu fi ghazwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alangkah kalau baiknya ayah kami mati pas waktu itu. Senang kali. Kalau mati ayah kami waktu perang itu, kami juga jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk-sibuk itu Rasul, bukan hanya sebagai ayah, tapi dia sebagai panglima perang. Dia sebagai presiden, raja, dia sebagai khalifah, dia sebagai ayah dari anak-anaknya, suami, dia juga sebagai kakek. Tapi sibuk-sibuk itu tetap dia memperhatikan anak-anak yatim. Apa perintahnya? Anak yatim itu tak dapat zakat, betul. Anak yatim tak dapat zakat, tapi dapat infak, nafkah, dan itu nafkah sunnah. Kalau nafkah wajib itu kepada anak dan istri. Nafkah sunnah Allah kata dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka ma'adha yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mesti kami infakkan? Allah jawab, qul ma anfaqtum min khairin. Infakkan yang terbaik-baik saja. Infakkan yang baik-baik yang kamu sukai, itu kamu infakkan. Bahkan Allah katakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infak sesuatu yang kamu tidak suka. Bahkan kamu melihat pun kamu tak suka, kalau itu kamu infakkan. Jangan, kata Allah. Sesuatu yang baik kamu infakkan. Ini kadang-kadang, mak, ada makanan sisa tadi buku puasa, mak. Mana nak ikut? Udah boleh basi, mak. Aku nak kasih ke masjid nak, antar ke masjid nak. Kurang ajar itu, mau bahas kata masjid itu nggak baik itu. Ya, maka Rasulullah kata, Aisyah, kalau kamu sedang masak, banyakkan kuahnya sedikit. Untuk apa? Untuk bisa berbagi dengan tetangga. Jadi jangan pula kuahnya kasih situ, tambah sedikit lain isinya pula, dagingnya pula. Ini kadang-kadang kalau ngasih apa namanya itu rendang itu kadang-kadang banyak dodak daripada isinya. Kadang sonang enggak diper satu kali diterima, ya Allah enak kali, banyak kali dagingnya, pasti makan jahe. Kalau enggak lu kue. La ilaha illallah. Tengok-tengok lo ngasih itu baik.
Qul ma anfaqtum min khairin, untuk siapa infak itu? Yang sunnah benar. Falil walidain, untuk kedua orang tua. Orang tua jangan dizakatkan. Orang tua diinfakkan nafkah dia, nafkah yang sunnah setelah istri anak istri itu orang tua. Apalagi wal aqrabin, untuk keluarga terdekat, adik-adik, sepupu kita sebagainya, itu semua mendapatkan nafkah kita juga. Yang ketiga yang sunnah adalah wal yatama, anak yatim, baru wal masakin, baru orang miskin. Jadi yang infak itu utamakan anak yatim dulu. Kenapa? Karena orang miskin juga sudah dapat daripada zakat. Maka anak yatim tidak dapat zakat, maka dahulukan anak yatim dalam infaknya. Apa caranya Pak Ustaz? Jangan nyiksa anak yatim. Kalau kita memberikan secara pribadi, alangkah baiknya berikan secara diam-diam. Jangan nampak-nampakkan betul. Kadang-kadang ada pula orang sambil live streaming, alhamdulillah hari ini kita berbagi dengan yatim. La ilaha illallah. Satu tangan pegang, satu pegang tangan anak. Alhamdulillah, cukup anak. Itu apa? Memang ada hadisnya. Kalau nyentuh anak yatim itu dapat ampunan Allah. Maksudnya bukan begitu. Bukan, tapi yang maksudnya lemah lembut dan berkasih sayang dengan anak ya. Ini infak tak mau. Bukan begitu malah anak itu. Infak 2.000 rupiah kadang-kadang. Muncul apa? Dosa ya kayak gitu. Nanti kalau orangnya infak 2.000 mintanya haji. Apa aja gitu ya. Aku tahun 2007 haji Pak. Tahun 2007 boleh daftar haji. Berangkat tahun 2033. Diundur corona 5 tahun 2078. Tapi itu rakyat tahu dong. Serius. Kalau mau coba merangkek kasih tahu ilmunya. Tak haji mungkin umroh bisa. Buka surah Al-Fatihah, baca 7 kali selepas sholat fardu. Itu kayak aku tuh almarhum. Baca 7 kali selepas sholat fardu. Kalau setahun tak ada juga naik umroh, copek. Yang kedua, buka surah Al-Hajj. Al-Hajj ya. Baca 7 kali selepas sholat fardu. Kalau tak juga yang terakhir, buka surat tanah, jual. Coba kayak itu ya. Cara bagaimana jangan siksa anak yatim. Tapi kalau kondisi masjid kita kan namanya itu adalah pemberian dari orang, amanah dari masyarakat, itu harus ditunjukkan supaya orang itu tahu kalau kita memang menggunakan untuk anak ya. Tapi kalau pribadi jangan, tak usah. Ini kadang-kadang mudah kali nge-share. Makan membuka puasa pun nge-share dulu, foto dulu. Orang tuh ada ndak foto, kirimnya. Kata Rasulullah apa? Fatimah, kalau Pak Aisyah, kalau nanti orang kita masak tercium bau masak kita tangga sebelah, kita bagi dia, dosa kita. Ini ada orang foto-foto sengaja ditampakkan ke semua orang, tak bagi-bagi lagi. Dosa itu. Ada 2 faktor kenapa orang sering foto-foto makanan. Yang pertama, jarang-jarang makan itu. Jarang-jarang makan itu. Sekali makan kepiting fotonya sah. Kenapa? Jarang makan kepiting. Ya. Atau yang kedua sombong. Nah, itu faktor lainnya. Jadi janganlah share begitu. Kadang-kadang ada pula dapat nikmat dari Allah, berbagi, Allah kasih misalkan belikan dia mobil tak apa. Udah share-nya langsung. Foto share. Alhamdulillah suami kurang baik. Suamimu. Apa itu jual tunggu buat foto kayak gitu? Ya kan? Apa di share lagi? Foto tak kan? Padahal abis hebat lagi apa? Suami istri punya akun masing-masing. Sebelah main HP, istrinya posting, makasih suamiku, kau orang baik. Saya bilang, ya Allah tidak ngomong usaha, itu gimana nih? Tidak ngomong aja usaha nih. Masa habis share juga di Facebook? Itu apa? Kurang kerjaan itu. Nah itu. Yang kedua, jangan nyiksa anak yatim. Anak yatim mau dekat lebaran, undang anak yatim makan. Mau buka bersama Pak Ustaz? Ya buka bersama, diundang anak yatim. Jam 5 wajib datang anak yatim. Anak yatim semangat, kenapa? Dapat makan gratis, tenang hati dia. Dapat makan enak waktu itu. Datang. Dibaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai habis. Sadaqallah. Belum. Teruskan lagi nak, waktu masih panjang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai 3 kali uji Yasin bu. Tengok waktu jam 6 baru selesai deh. Masih sikit tahlil. Dah. Anak yatim tetap semangat.
bawa bakso gratis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihidangkanlah makan, ditengoknya mie goreng. La ilaha illallah. Tuh kayak gitu datang dari polisi. Ada Pak Nikso itu, iksan hati dosa itu. Baik-baik aja ya, tak usah share, tak usah banyak cerita, bagi saja. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan tinggal bersama Rasulullah nanti di surga, santunkan anak yatim. Artinya bukan hanya beri sekali 1 tahun, bukan hanya ngasih uang, tapi betul-betul diurus anak yatim ini, dari makanannya, kemudian sekolahnya, pendidikannya. Anak yatim itu kata ulama, sepakat ulama itu anak yatim yang tinggal oleh ayahnya sampai akil balik, jatahnya sampai balik. Ya, kalaupun ada yang mengatakan sampai kapanpun itu pendapat Abdullah bin Abbas. Itu yang menambahkan. Tapi kalau kita pakai pendapat ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan ambil anak yatim ketika Ibnu Abbas sampai dia kapanpun, ya awak pun anak yatim juga. Itu datang bawa Pak semua, kami yatim bawa anak yatim semua nih deh. Banyak yatimnya, makanya harus diukur. Kata ulama batasannya sampai balik. Lalu kalau kami berikan yang sudah balik terus kan salah. Anak situ bacaannya anak yatim, kita berikan pada anak yang bukan anak yatim lagi. Kalau sudah balik dia bukan yatim lagi namanya. Tapi ketika dia susah bisa diberikan melalui infak sedekah untuk fakir miskin atau untuk afak, itu boleh. Tapi kalau sudah sebut anak yatim, hanya untuk anak yatim yang belum balik. Yang sudah balik tak lagi dapat jatah itu. Andai kan mau berikan juga ada dia susah, maka bagusnya jangan sebut anak yatimnya, tapi sebutkan situ juga infak anak yatim, bu'afa sekalian, biar kita tenang sedikit yang pengurusnya. Tak, kalau nanti dosa nanti kan sasaran pastinya. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kuis. Nah. Dua laki-laki dan perempuan anak yatim. Apa yang tak boleh lakukan? Bagaimana cara baik untuk menyantuni anak yatim? 2 hal yang tak boleh tadi. Nyatanya ini sedikit isinya. Yalah nantuni jangan disiksa atau jangan dimalu-malukan, ya, buat kemalukannya. Ya. Batas yang disebut dengan anak yatim. Batasan anak yatim. Sampai batas balik ke rumah, balik itu salah itu balik ke rumah lah ya. Oke. Ada yang tahu ayatnya? Nak tadi bacakan Imam juga pas rakaat kedua. Ada yang tahu ayat perempuan? Akhwat. Ayat tentang anak yatim. Surah apakah itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu aja. Surat Al-Ma'udah. Oke. Terakhir, mana yatim sih kok? Aku tanya lagi. Yatim satu orang aja. Yang perempuan yatim. Tak ada dong. Anak yatim perempuan 1 orang. Apa sini? Tak ada. Tak ada. Soal terakhir. Maknya yatim banyak. Mak yatim banyak sih kok. Gak dapat kembali tempatnya yatim pula. Oke, ayat terakhir. Infak sunnah tadi ada berapa? 3 golongan infak yang sunnah. Infak sunnah kita sama tadi. Pertama ini, ketiga yatim. Pertama saya mau akhir. Infak sunnah, nafkah sunnah.
wajib orang tua dan kerabat terdekat ya, keluarga terdekat ya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.